Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Adi Nur Saputro dari kelas TIF 6D dengan NIM 2205101073. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya untuk mata kuliah pemrograman web 2 dengan yang dibimbing oleh Bapak dosen Pak Asyari. Di sini saya sudah memiliki dua aplikasi, yang satu dalam bentuk masih menggunakan localhost dan satunya lagi sudah menggunakan sudah saya deploy menggunakan domain dari Jagoan Hosting. Project saya adalah Garuda Merch atau marketplace yang menjual produk-produk terkait sepak bola dan jersey dari timnas Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas bagian INV dulu. Ya, di sini saya akan menunjukkan dari codingan dari project saya yang menggunakan localhost. Di sini ini database-nya dengan nama e-commerce. Di sini saya sudah menggunakan dua API, yaitu dari Raja Ongkir API dan Mitrans. Ya, ini Mitrans. Oke. Jadi saya sudah menggunakan dua API, yaitu Mitrans untuk pembayaran sebagai payment gateway dan Raja Ongkir sebagai menghitung cost pembayaran dari produk tersebut sampai dengan alamat tujuan pelanggan. Ini meternya untuk callback saat pembayaran dan Raja Ongkirnya untuk cek ongkir atau melihat ongkir dari produk tersebut dari kota yang sudah ditetapkan oleh admin dan kemana tujuan dari produk tersebut, ke rumah customer atau user pembeli. Jadi di situ bisa dicek berapa biaya ongkirnya. Untuk penyimpanan image dari produk atau banner dari web yang saya buat ini, saya simpan di publik. Di publik upload. Ya, ini ada tiga ya, sebenarnya kurang satu folder lagi. Jadi ini banner, terus yang ini pelanggan, ini maksudnya ini profil dari pelanggan tersebut. Terus ini baru produk. Nah, di sini produk saya hanya sedikit karena sebelumnya ada kendala, jadi saya harus buat ulang dan tidak ada data dummy-nya. Jadi ini hanya saya menginputkan beberapa produk saja. Terus, nah di sini untuk susunan filenya dari tampilan kita simpan di resource view, lalu ada beberapa pecahan. Jadi ada banner, chart ini untuk bagian keranjang belanja, terus dashboard. Nah, kalau komponen ini komponen button login, dashboard, kontak, layout, location, ongkir, pack. Ini adalah pecahan dari kategori, pelanggan, produk, transaksi. Terus produk sendiri ini user. Ini adalah mencakup tampilan dari codingan yang mencakup dari tampilan user.
yang bisa dilihat tanpa harus login, kecuali ya kayak profile, terus detail produk order ini harus login, home, dashboard. Home ini tidak, review ini harus login. Terus di sini akan saya sedikit menjelaskan tentang sebelumnya akan menjelaskan tentang ini kontrol dari web.php. Nah, di sini ada saya memasangkan middleware. Ini middleware untuk admin. Nah, tampilan atau root yang bisa diakses hanya menggunakan jika yang login itu adalah admin. Ini prefixnya admin. Ini middleware lagi. Ini untuk admin. Kalau ini middleware yang user bisa lihat ketika sudah login, masih kayak destroy, update, chart, destroy chart, destroy keranjang atau add to keranjang, terus profil dan detail transaksi. Ini masih berantakan dan sudah hanya payment error. Ini untuk callbacknya nanti dan shoot atau notifikasi atau pop up ketika pembayaran berhasil ataupun gagal. Untuk modelnya saya ini model dari database, database. Ya ada kolom database-nya di sini namanya e-commerce tadi. Saya menggunakan dbeaver. Nah, di sini ada beberapa tabel. Nah, tabel-tabel ini menggunakan model ini banner, chart, kategori, location, pelanggan, produk varian. Produk varian ini untuk nanti misal kayak produk A memiliki ukuran, nah itu ukurannya ada L, X atau XL, itu masuk ke produk varian. Review, transaksi dan transaksi produk user. Transaksi ini untuk, nah ini bukan termasuk ya, ini transaksi saja, ini bukan yang berguna itu transaction. Ini salah waktu saya membuat, jadi ini nggak perlu sebenarnya. Transaksi produk itu untuk apa namanya, kayak sebelum masuk transaction itu melewati transaksi produk baru transaction gitu, urutan nanti penyimpanan file data dari controllernya. Nah, controller sendiri saya memiliki beberapa controller. Banner controller, chart, check ongkir ini hanya untuk uji coba saja sebenarnya ketika pembuatan web. Check out controller, dashboard controller, home, kategori, kontak, location controller, parsing data controller, produk, user. Nah, di sini ada user controller dan user product controller. User product controller ini digunakan ketika user belum login. Nah, ini ketika sudah login nanti masuknya menggunakan user controller. Jadi di sini ada chart item. Nah, di sini ada menghitung quantity ya, jumlah produk yang ada di dalam keranjang belanja dari user yang login tersebut. Saya menggunakan Bootstrap untuk tampilannya, CSS seperti tombol, button dan lain sebagainya. Tidak ada shaders, jadi saya hanya menggunakan manual input. Jadi semua kayak file
JavaScript, file CSS-nya saya menggunakan, untuk tampilannya saya menggunakan dari Bootstrap. Nah, untuk API-nya ada kategori controller, customer controller, produk, raja ongkir. Sudah, mungkin saya bisa langsung demokan untuk webnya. Jadi seperti ini tampilan awalnya. Ini sudah login sebagai admin. Ini seperti ini, pop-up. Ada tampilan tambahkan keranjang, detail produk, dan lain sebagainya. Ini bannernya, carouselnya ini bisa bisa digonta-ganti. Ini otomatis akan ganti ketika sudah beberapa detik. T-shirt perempuan, ada show. Bentuk chart produknya per chart. Nah, di sini bisa tambahkan keranjang, detail produk. Kita coba tambahkan keranjang. Set. Nanti akan, langsung begini, tampilan keranjang seperti ini. Nah, ini ketika kembali home, di sini sudah terhitung. Jadi chartnya muncul ada notifikasi kecil, satu produk di dalam keranjang. Kita tambahkan lagi dua produk di dalam keranjang. Nah, ini sudah bisa check out. Sebelum check out kita centang dulu mana yang akan di check out, produk mana yang di check out, pilih produk variannya, pilih ukurannya. Di sini stoknya sudah ada keterangan stoknya. Nah, kalau di produk, nah di sini kita bisa ada filter kategori dan filter urutkan berdasarkan harga. Sortir by kategori, semua kategori. Nah, di sini kita bisa lihat detail. Detail ini deskripsi ya. Jadi deskripsi dari produk tersebut seperti ini. Stok, total stok 43, ukuran yang tersedia ini. Oke. Review, belum ada review. Nah, seperti ini. Kita coba lihat tampilannya ketika tampilan dari dashboard admin. Tampilan adminnya seperti ini. Ini grafik penjualan harian, jumlah kategori dari semua yang jumlah data kategori. Jadi semua jumlah kategori. Jumlah produk. Di sini ada 5 produk, jumlah order. Jumlah order ini orderan yang belum selesai. Jadi ketika ada orderan yang belum diselesaikan belum selesai, jadi itu masuk orderan yang belum terkirim itu masuk ke jumlah order. Jumlah pembeli, produk terjual. Di sini tampilan dashboard, ini tampilan produk. Kita coba tambahkan produk. Masukkan nama produk, misalnya kita masukkan sepatu sepak bola. Laki-laki, boleh kategori laki-laki. Harga misal kita 1 juta. Nah, di sini belum saya buat lebih enak agar inputannya, jadi saya hitung manual untuk nominalnya agar tidak keliru, agar tidak salah. Kita lihat. Nah, saya lupa ini, kita masukkan file acak aja ya. Ini mungkin mana gambarnya, saya belum siapkan. Kita masukkan deskripsi. Acak aja. Nah, di sini harus ada masukan berat dari produk tersebut nanti, karena sebagai raja ongkir itu meminta sebentar, check out controller. Nah, ada minstran dan ada, nah ini raja ongkir itu meminta, service dari raja ongkir itu meminta ini ukuran, bukan berat dari produk tersebut. Jadi itu namanya, nah ini, jadi produknya itu hitung total berat. Nah, ini weight dari produk tersebut. Jadi
Ini ketika function ketika beli langsung, seperti itulah. Jadi harus ada kita memasukkan berat dari produk tersebut. Seperti itu. Ini produk checkout. Nah, ini input total. City destination, print destination ini dari Raja Ongker. Cek shipping cost. Nah, ini harus ada city origin, kota asal, destination, kota destination, berat, kurir, pilihan dari kurirnya tadi. Pilihan kurir dari pembeli. Jadi kita masukkan 500 gram. Ukurannya kita masukkan 44 saja, 12, 12. Ini ada tombol tambah varian. Kita tambahkan untuk ukuran 43. Stok 5. Simpan. Nah, sudah berhasil. Sepatu sepak bola. Nah, ini. Oke, ini tampilan dari admin, tambah produk. Dan melihat seluruh produk yang dijual. Kategori. Nah, ini tambah kategori. Kita tinggal masukkan nama kategorinya dan keterangan. Lalu untuk edit. Nah, ini kita edit yang t-shirt mungkin ya. T-shirt kita edit. Nah, ini bisa diedit. Misal, coba kita hapus. Nah, belum. Oh iya, kita belum simpan ya tadi. Kita coba hapus. Update. Nice, bisa. Produk. Oh, ini tadi bukan. Nah, pelanggan. Nah, ini tampilan pelanggan. Jadi pelanggan yang login itu datanya kesimpan ke sini. Jadi admin mempunyai hak untuk menambahkan pelanggan atau mendaftarkan seorang atau ini ubah email dan lain sebagainya. Sebenarnya ini kurang pas ya karena emailnya bisa dirubah jadi admin bisa seenaknya ini. Mungkin bisa disesuaikan lagi untuk lain waktu. Review. Nah, ini review ini nanti muncul beberapa review dari user. Jadi bisa dipilah oleh admin. Transaksi history juga. Nah, di sini ini karena produknya tadi saya hapus. Jadi ini settlement, kirim, pending atau menunggu. Pembayaran ulang, bisa pembayaran ulang. Ini riwayat transaksi dari admin, bukan riwayat transaksi dari pelanggan ya. Nah, ini untuk mengatur pelanggan itu transaksi ini. Nah, ini. Jadi ini kan status pengiriman. Dikirim, diproses, menunggu. Jadi kita bisa ending, edit. Nah, di sini kalau sudah settlement, terus ini misalnya settlement ya. Nah, ini status pengiriman bisa berubah dikirim atau diproses, diterima atau dibatalkan. Gitu. Seperti itu. Kita akan coba melakukan transaksinya di sini. Di web yang sudah dideploy. Karena kalau mau mencoba transaksinya itu harus menggunakan ngrok atau domain sementara lah. Ibaratnya kayak gitu. Jadi untuk bisa untuk mengecek apakah API dari mitranya tadi yang ini nah ini payment ini ini konfigurasi mitran ini apakah sudah bisa. Jadi ketika pembayaran nanti apakah bisa langsung kehitung. Jadi datanya juga ke input dan status pembayarannya juga berubah langsung. Jadi begini caranya. Kita coba di sini di yang sudah di deploy. Ini tampilannya kita belum login ya di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba login dengan sebentar. Nah, ini.
user ID aku, aduh, user ID aku gmail.com, harusnya bisa sih. User ID aku, passwordnya lupa. Login, ya bisa. Nah, di sini sudah ada keranjang ya. Ternyata sudah memiliki satu produk yang dimasukkan keranjang, yaitu jaket Mills. Kita coba lihat keranjang. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba cek tampilan dari dashboard user. Nah, seperti ini. Ini ada list order yang sudah pembayarannya sudah settlement dan status pengirimannya menunggu, masih diproses. Transaksi historinya seperti ini. Ini dari seluruh lewat transaksi seperti ini. Status pembayaran settlement diterima. Nah, ini untuk mencetak INV dan untuk merubah status pembayaran ini menggunakan API dari Mitrans seperti itu. Nah, ini daftar review dari user. Itu kita masuk lagi ke sini. Kita coba satu ini, beli bola ya. Kita coba akan membeli bola. Masukkan keranjang. Oke. Kita check out, centang dulu. Pilih ukuran putih. Kita check out. Check out. Nice. Nah, sudah masuk ke sini. Halaman check out. Ini bisa dirubah nomor telepon, emailnya tidak bisa, nama lengkap mungkin. Nah, ini daftar provinsi. Ini menggunakan Raja Ongkir, API dari Raja Ongkir. Kita pilih provinsi Jawa Timur. Nah, setelah tadi misalnya kita pilih, nah begini. Aduh. Jadi gini sebenarnya tadi kita mungkin kita batalkan aja ya. Kita ke keranjang. Nah, kita coba lihat. Bentar, kita lihat transaksi history. Masih sama, tadi belum ke input, belum ke check out. Jadi keranjang, centang, pilih ukuran, pilih jumlah satu saja, kita check out. Nah, ini ketika kita belum pilih provinsi, dia tidak bisa pilih kota. Jadi dia enable lah, disable. Codingannya seperti ini. Jadi ini menggunakan codingannya check out. Kita cari jadi ini enable. Sebentar. Nah, ini transaction controller. Tipenya lah. Pokoknya pakai enable itu di codingannya. Ini kenapa saya agak lupa ini, sebetulnya ini Pak. Ini adalah project saya waktu PPKMB magang di Mitrans. Magang di PT Arkatama Solusindo. Jadi seperti itu. Jadi saya agak lupa sih sebenarnya ini. Jadi pakai itu, terus setelah itu kita klik ini, kita pilih Jawa Timur. Nah, ini baru muncul kotanya seperti ini. Kita pilih Ngawi saja. Nah, ini alamat, sudah pilih kurir. Nah, ketika kita ini kan masih total berarti 800 gram, total produknya 400.000. Ongkirnya belum kehitung ya. Dan total keseluruhan juga belum muncul. Jadi ketika kita sudah pilih kurir, nah di sini kita pakai JNE. Perhatikan semuanya dulu benar-benar. Pilih biaya pengiriman. Ini tadi kan enable. Nah, disable kita bisa pilih. Nah, ini bisa kita pilih RFQ. Nah, sudah kehitung. Seperti itu, kita check out.
Nah, tampilan checkout-nya seperti ini. Informasi checkout, total produk, quantity, ongkir, dan total harga. Kita bisa bayar sekarang. Nah, sebelum kita melakukan bayar sekarang, kita aduh, ini EPK saya. Nah, kita buka simulator Sandbox Mitran dulu untuk pembayarannya nanti. Jadi kita nah, seperti ini. Kita lagi bayar sekarang. Nah, ini tampilan dari ini belum saya rubah, ini harusnya Garuda Merch. Ini saya coba-coba waktu itu. Ada choose waiting pembayaran terakhir ya. Kita pilih pakai GoPay. Nah, saya lupa sih. Nah, kita salin ininya ya, kayak INV-nya mungkin. Nah, seperti itu. Ini detailnya. Nah, tadi user ongkirnya 7.000. Harganya 400.000 dan jadi 407. Kita masuk sini. Konversi simulator. Saya lupa ya. Shortcut sehingga saya sini masuk ya. Waduh. Saya lupa. Harusnya salin INV-nya aja sudah bisa sih. Bentar, kita cek dulu di sini. Nah, transaksi sedang diproses. Produknya masih belum berkurang. Jadi kita pending ya ternyata. Pembayaran belum sukses. Kita bayar ulang. Bye. Kenapa? Tidak bisa, kenapa tidak bisa? Oke, saya lupa sih. Sebenarnya bisa itu. Harusnya kita coba check out lagi menggunakan ini aja. Menggunakan bank kalau nggak salah. Check out. Oke. Jawa Timur. Aduh, kok magetan. Ngawi. Ponorogo ya cukup. Kurir pos. Tadi JNE. Oke, sudah semua. Masih. Nah, ini di sini kadang-kadang API-nya lama ya responnya. Oke. Kalau menghitung biaya pengiriman, kita pilih. Aduh, ada apa ini? Ternyata error. Kita refresh dulu aja. Pilih stok, check out, Jawa Timur, pilih kota tujuan, Mojokerto, pilih kurir. Oke, ini masih menghitung.
Bentar, kita baca documentation dari Mitrans mungkin ya. Transaction seperti ini. Ini transaction list. Sangat payment link. Oke, sebenarnya. Sebentar. Mitrans payment documentation. Mitrans documentation pembayaran. Nah, seperti ini. Documentation. This concludes. Payment link. Oke. CR udah kira-kira penerima CTR terus check out. Kok tidak bisa bayar sekarang. BCA copy akun BCA ya tadi. Sebentar, kita lupa BCA. Oke, kita pilih BCA virtual account, masukkan virtual account. Oke, kita pakai ini. Nice. Nah, ini simulate payment is success. Nah, kita coba set. Nah, di sini sudah payment sudah sukses. Set. Nah, pembayaran berhasil. Dia kembali ke tampilan home, tampilan awal. Produknya juga sudah di keranjang, juga sudah ke checkout, sudah berkurang. Kita coba lihat di Mitrans, apakah sudah masuk transaksinya tadi. Kita transaction. Kita hapus. Nah, ini 29 Juni. Nah, set. Settlement bank transfer. Oke. Seperti itu, sudah settlement. Jadi kalau gagal ya dia ngirimnya gagal, jadi violet gitu. Kalau settlement ya settlement. Jadi di sini berubah menjadi settlement. Begitu teman-teman. Di sini tadi settlement pasti sudah settlement. Nah, ini sudah settlement. 430. Oke. Nah, ini settlement. Nah, ini kurangnya tadi berarti kita belum coba yang pakai QRIS ya. Ini seingat saya sih pasti INV-nya aja sih sebenarnya. Cuman saya lupa, coba kita lihat di apa ya tadi gambar. Bukan di laporan ya, di laporan.
payment. Lihat di sini. Ini dari laporan saya ya ketika melakukan pembayaran. Nah ini. Oke. Oke. Seperti ini teman-teman. Oke. Ini function callback saya. Nah ini cancel capture. Bentar, saya ini untuk pasti INV ya guys. Nah ini. Gimana ya? Saya lupa sih caranya. Dulu sih saya sering pakai yang itu sih sebenarnya. Kok masih auto pay open your bentar. Open your Gojek GoPay. Sebenarnya ini pasti INV-nya 99 terus masuk sini. Nah ini kenapa kok sandboxnya curious non API cara sebentar saya lupa aja caranya. Jadi ya kalau ini ketika tutup langsung dia akan kembali ke home juga. Di sini kita coba login sebentar kita coba nih. Nah ini raja ongkir saya untuk cek shipping cost. Ini ketika sudah saya deploy ini seperti ini. Apa ya, terminal file manager. Yap. Nah ini tadi di sini Laravel e-commerce ini. Buka, aduh, gimana ya?
Nah, ini filenya tadi. Ini Bootstrap, database, log resource. Jadi transaksi tadi harusnya sudah masuk database yang di sini. Database-nya tadi di sini. Kita lihat database-nya dulu sebentar. PHP my admin. Oke. Nah, ini dan project. Ini kita lihat di tabel transaction. Nah, ini settlement. Oh, ini yang 2025 mana ini? Penunggu ini. Ini transaksi terbarunya. Tadi kalau di tabel transaksi produk ini menampilkan price, itu quantity, jumlahnya. Pivot ya, tapi ini tabel pivot. Transaksi produk ini tabel pivot. Oke, kita coba. Nah, sebentar, saya lihat dulu di cara pembayaran. Sebentar. Cara pembayaran dengan GoPay di Trans Sandbox. Sandboxnya tadi sudah keluar, kita coba di pembayarannya. Sebentar. Gimana ya? Cara bayar GoPay Trans dengan simulator sandbox testing payment and software. Apa masih error ya ini? Masih error ya ini ya. Jadi seperti itu sandboxnya ketika sudah muncul. Oke, kita coba ini menghabiskan yang ini aja. Keranjang produknya ini kita check out ya. Seperti ini. Check out. Oke.
Coba kita pilih yang ini ya. Jawa Barat. Pilih kota Bandung. Pilih kurir Tiki. Nah, ini Tiki ada banyak ya. Untuk Tiki 7 hari. Wow, 1,6 juta. Kita pilih yang nah ini. Proses check out. Kenapa tidak bisa ya? Nah, ini pokok API-nya itu bisa atau tidak ini kalau kita bisa di sini. Bayar sekarang, muncul sandbox berarti kemungkinan besar sudah bisa. Kita pakai lagi aja ya. Virtualcon aja ya. Kita coba dari BNI aja ya. Nah, ini copy virtualcon. Oke, dari copy kita masuk di BNI. Kita coba masukkan bayar. Nah, ini. Nah, oke, kita masuk lagi dan cek status. Apakah nice? Sudah berhasil. Jadi tadi sudah. Nah, jadi kalau pembayarannya nggak berhasil, dia akan seperti ini tadi. Pending statusnya. Seperti itu otomatis akan pending dan berhasil akan otomatis menjadi settlement seperti itu. Oke. Sebelumnya hanya itu saja. Mungkin fitur yang nah ini fiturnya ketika pilih jaket dia akan menampilkan hanya jaket saja yang masuk kategori jaket saja. Dan ketika saya pilih sarung tangan dia akan menampilkan sarung tangan saja. Dengan produk dengan kategori sarung tangan saja. Seperti itu. Kalau kita pilih semua kategori, nah akan muncul semua produk. Kita urutkan harga, urutan dari A sampai Z, dari harga dari terbesar ke kecil, sortir. Nah seperti ini. Juga sudah bisa pencarian. Kita coba sarung gitu ya, sarung. Kita coba dengan sarung. Nah sudah bisa juga. Hasil pencarian untuk sarung tangan kiper. Seperti itu, hanya itu saja. Terima kasih sebelumnya. Untuk ini sekian dari saya tugas UAS. Oh iya, sebelumnya saya lupa untuk menunjukkan Postman saya. Untuk API tadi ada API-nya ada beberapa yang error, Pak. Tapi yang untuk dari Postman-nya saya lupa sih bodinya seperti apa. Jadi saya di sini akan get product saja. Kalau get produknya sudah bisa ini. Paragraf e-commerce tadi send. Ada ini aksesoris laki-laki, perempuan dan t-shirt sesuai dengan yang ada di sini tadi. Disebut admin, kita lihat apakah sesuai. Yap, sesuai dengan yang ada di Postman. Kita tes API-nya tadi. API-nya yang ini di sini API. Nah ini produk. Nah seperti ini. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Adi Nur Saputro dari kelas 6D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.